Susah fokus? Tenang, kamu nggak sendirian. Pernah merasa otakmu kayak jalan raya yang ramai, pikiran lalu lalang kayak mobil? Kamu coba fokus ke satu hal, yang lain malah ganggu. Itulah keseharian banyak orang dengan ADD, Attention Deficit Disorder. Bukan cuma anak-anak yang nggak bisa diam, tapi juga susah fokus saat baca, kerja, atau bahkan ngobrol. Bayangin lagi nikmatin makanan enak, tiba-tiba ada marching band lewat di ruang makanmu. Gitu deh susahnya orang dengan ADD buat saring gangguan. Ini bukan males atau kurang niat, tapi otaknya memang beda, bikin hal simple jadi susah banget. Tapi ADD lebih umum dari yang kamu kira loh. Jutaan orang di dunia mengalaminya. Kabar baiknya, ADD bisa diatasi. Mengerti gimana ADD pengaruhi otak itu langkah awal buat cari solusi yang tepat. Jadi, kalau kamu pernah frustrasi karena susah fokus, ingat kamu nggak sendirian. Perjalanan memahami ADD dimulai dari mengungkap misteri otak dan bagaimana otak membentuk pengalaman Di dalam otak ADD mengintip korteks prefrontal. Yuk kita jalan-jalan ke dalam otak, ke bagian yang namanya korteks prefrontal atau PFC. Anggap aja ini pusat kendali otak yang bertugas buat merencanakan, mengatur, dan tentu saja perhatian. Kayak konduktor orkestra, memastikan semua alat musik mainnya selaras. Nah, di orang dengan ADD, konduktornya agak unik. PFC-nya cenderung kurang aktif, terutama di area yang penting buat fokus dan kontrol diri. Bayangin konduktornya ketiduran pas lagi konser. Pasti kacau. Aktivitas yang rendah ini bikin susah saring gangguan. Kayak buka sejuta tab di otak. Padahal cuma mau fokus ke satu. Pantesan fokus rasanya susah banget. PFC juga berperan dalam mengatur emosi. Jadi, kalau nggak berfungsi optimal, orang dengan ADD bisa lebih sensitif dan susah kontrol emosi. Kayak naik roller coaster tanpa rem, gitu deh rasanya atur emosi dengan ADD. Penting banget buat ngerti perbedaan di otak ini. Karena ini mengubah pandangan dari menyalahkan jadi memahami. Ini bukan soal niat, tapi soal mengenali dan beradaptasi dengan cara kerja otak ADD yang unik. ADD beraksi kelas, rapat, dan hubungan, waduh. ADD nggak hilang gitu aja pas keluar dari dokter. ADD selalu ada, pengaruhi gimana seseorang menjalani hidup, dari kelas yang ramai sampai rapat resmi, bahkan hubungan dekat. Di kelas, bayangin lagi coba nyimak pelajaran. Ada lalat muter-muter di kepala. Buat siswa dengan ADD, suara kecil, gerakan, atau koretan di buku bisa jadi gangguan besar. Fokus butuh usaha ekstra, bikin belajar jadi susah banget. Rapat, yang seringkali monoton dan duduk diam lama, bisa jadi ujian. Rasa ingin gerak, coret-coret, atau melamun ke hal lain bisa kuat banget, bikin susah serap informasi dan ikut serta aktif. Hubungan juga bisa kena dampak ADD. Bayangin terus potong omongan pasangan, bukan karena nggak sopan, tapi karena pikiranmu berlomba kayak anak anjing. Impulsif kayak gini, walau nggak disengaja, bisa bikin salah paham dan frustrasi, bikin komunikasi jadi rumit. Mengerti gimana ADD muncul di berbagai situasi itu penting banget buat membangun empati dan dukungan. Dengan mengenali tantangan ini, kita bisa ciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif buat orang dengan ADD. Bagian 4. Impulsif dan gampang terganggu. Kisah nyata tentang ADD. Kita lihat langsung pengalaman orang dengan ADD. Bayangin Sarah, koki berbakat yang susah ikuti resep. Dia impulsif, suka masukin bahan seenaknya, kadang jadi masakan luar biasa, kadang jadi bencana dapur. Lalu ada John, penulis hebat yang penuh ide brilian. Tapi, dia gampang terganggu, susah banget selesaikan satu artikel. Mulai satu proyek, kepikiran yang lain, akhirnya banyak tulisan yang nggak selesai. Ini cuma sekilas kehidupan orang dengan ADD. Nunjukin gimana impulsif dan gampang terganggu, bisa pengaruhi hal-hal kecil. Bayangin sering lupa naruh kunci, lupa janji, atau ngomong sembarangan. Hal kecil kayak gini bisa bikin stres dan frustrasi seharian. Tapi, ingat, di balik perilaku ini ada perbedaan neurologis yang kompleks. Daripada ngecap orang dengan ADD sebagai pemalas atau nggak teratur, ayo kita pahami kesulitan mereka dan beri dukungan, bukan penghakiman. Bagian 5. Mencari stimulasi, memicu konflik, saat perilaku ADD jadi sorotan. ADD bisa muncul dengan cara yang membingungkan buat yang nggak paham. Misalnya, orang dengan ADD sering cari stimulasi dan keseruan, tapi susah fokus ke hal yang membosankan atau monoton. Kayak tertarik sama lampu yang berkedip-kedip, tapi susah baca buku di ruangan redup. Paradoks ini bisa bikin mereka gelisah, potong omongan, atau selalu cari pengalaman baru. Tindakan ini mungkin dianggap mengganggu atau nggak sopan.
Padahal asalnya dari kebutuhan buat atur aktivitas otak dan tetap fokus. Orang dengan ADD juga bisa tanpa sadar cari konflik. Bukan berarti mereka suka konflik, tapi gairah emosi yang muncul bisa jadi semacam obat buat otak yang kurang terstimulasi. Kayak kerasin volume biar lebih melek. Mengerti perilaku yang tampak bertentangan ini penting banget buat membangun empati dan hindari salah paham. Dengan mengenali mekanisme neurologisnya, kita bisa berhenti menyalahkan orang dengan ADD dan mulai ciptakan lingkungan suportif yang sesuai kebutuhan mereka. Bagian 6. Menjinakkan AD tips praktis untuk keseharian. Hidup dengan AD itu seperti beradaptasi dan berstrategi terus-menerus. Tapi, ada kok tips praktis yang bisa bikin beda. Intinya, beradaptasi dengan otakmu bukan melawannya. Pertama, terapkan struktur dan rutinitas. Anggap aja kayak bikin jalur yang jelas buat pikiranmu. Tentukan waktu khusus buat kerja, makan, dan tidur. Ini bantu kurangi gangguan dan bikin hidup lebih teratur, yang bisa nenangin otak ADD. Kedua, pecah tugas besar jadi tugas kecil yang lebih mudah. Ingat koki yang kewalahan tadi? Daripada langsung masak resep rumit, lebih baik dibagi jadi langkah-langkah kecil. Ini bikin tugas nggak terlalu berat dan ada rasa puas di setiap langkahnya. Ketiga, kurangi gangguan. Buat penulis yang susah fokus, headphone peredam bising atau ruang kerja khusus bisa sangat membantu. Coba berbagai lingkungan dan temukan yang paling cocok buatmu. Keempat, jangan remehkan kekuatan gerak. Olahraga teratur, bahkan gerakan singkat bisa bantu tingkatkan fokus dan atur suasana hati. Anggap aja kayak refresh otak. Terakhir, cari dukungan. Bergabunglah dengan orang yang paham tantangan ADD, lewat grup dukungan, forum online, atau terapi. Berbagi pengalaman dan strategi bisa beri wawasan berharga dan kebersamaan. Ingat, atasi ADD itu perjalanan, bukan tujuan akhir. Sayangi dirimu, rayakan setiap kemajuan kecil, dan jangan ragu cari dukungan saat dibutuhkan. Bagian 7, memahami ADD, perjalanan dukungan dan pemberdayaan. ADD bukan vonis seumur hidup, tapi cara berbeda dalam mengalami dunia. Memang ada tantangannya, tapi juga ada kelebihan unik. Seringkali, orang dengan ADD penuh kreativitas, empati, dan pemikiran out of the box. Kuncinya adalah pemahaman. Memahami perbedaan di otak, kesulitan nyata, dan usaha yang seringkali tak terlihat dari orang dengan ADD. Pemahaman ini jadi dasar untuk empati, untuk ciptakan lingkungan suportif, dan untuk memberdayakan orang dengan ADD agar sukses. Mari kita tinggalkan penghakiman dan bangun budaya pemahaman. Mari rayakan neurodiversitas dan sadari bahwa berbeda bukan berarti kurang. Dan mari berikan sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan agar orang dengan ADD bisa menjalani hidup dengan percaya diri dan sukses. Karena ketika kita memahami ADD, kita membuka pintu ke dunia penuh kemungkinan. Dunia di mana orang dengan ADD bukan hanya bertahan, tapi benar-benar berkembang, merangkul kekuatan unik mereka, dan berkontribusi bagi dunia di sekitar mereka.